Hai teman-teman, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membuat pagar dari rangka baja ringan dengan model pintu pagar ganda double slide. Dan setelah jadi nanti, pintunya akan ada dua pintu pagar untuk dua jalan masuk garasi mobil. Bagaimana cara pembuatannya? Simak dan ikuti terus video saya sampai tuntas. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai saja. Di sini saya sedang membuat relnya dulu. Dan untuk membuat jembatan gotnya, nanti saja. Kita selesaikan dulu pengerjaan bagian relnya, agar di hari kedepannya nanti, semennya bisa jadi keras dengan bagus. Untuk bagian tiang tengahnya ini, sementara kita kosongkan dulu. Jangan dicor, karena posisi ini akan menjadi tiang sandar untuk bagian roda samping pintu pagarnya. Pengecoran yang ini saya buat untuk bantalan relnya. Saya buat cukup tebal, sekitar 5 jari atau 10 cm. Tujuannya agar bisa kuat dan tidak mudah rusak ketika dilewati mobil keluar masuk dari garasi. Oh ya, pastikan posisi relnya benar-benar rata secara horizontal, tidak miring ke kiri ataupun ke kanan. Kalian bisa ukur posisi horizontalnya dengan menarik selang waterpass, menandainya, dan memasang benang seperti pada video ini. Untuk relnya, seperti biasa saya menggunakan reng rangka baja. Dan saya kasih sekrup sebagai pengunci dan penyatu dengan adukan semennya nanti. Untuk pemasangan sekrupnya, bisa teman-teman lihat. Saya pasang seperti ini, dari bagian bawah, lalu kiri dan kanan. Nanti di tengahnya, ini akan kita isi dengan semen adukan tua. Untuk kiri dan kanan, pasang sekrupnya jangan terlalu ke atas ya, cukup dari kiri kanan bawahnya aja. Soalnya, kalau ketinggian, nanti sekrupnya malah nongol dan akan mengganggu kinerja roda rel pagar. Cara pemasangan relnya sudah pernah saya bilang pada video pembuatan pagar sebelumnya. Jadi, jangan asal taruh pemasangannya. Harus ada pengukurannya. Untuk jarak roda sandar tiang yang akan kita buat nanti adalah 2,5 cm. Kemudian ditambahkan dengan setengah dari lebar rangka C75. Hasil jumlahnya adalah 6,25 cm. Oke, untuk penandaannya bisa teman-teman lihat pada video. Gunakan benang pemberat dan ukur jaraknya ke bagian bawah. Posisikan titik pemberat pada bagian tengah rel yang akan kita pasang. Tandai pengukurannya pada pangkal tiang beton hingga ke ujung tiang beton. Lakukan dengan teliti. Dari sini, posisi rel pertama sudah kita temukan. Untuk rel yang kedua, tinggal kita ukur jaraknya setelah rel pertama. Sebagai contoh, silakan teman-teman pahami pengukuran posisi relnya ini pada gambar. Periksa juga kelurusan tiang betonnya. Pastikan tiang betonnya benar-benar lurus dan tidak miring. Jika miring, kalian harus gesek dan meluruskan bidang tiangnya dengan menggunakan gerinda. Untuk posisi ketinggian benang rel, ukurlah sejajar mungkin, mengikuti lantai yang melandai, menurun dari teras rumah hingga keluar pagar. Jangan sampai setelah jadi nanti, posisi rel malah menonjol ke atas. Jadi, jangan sampai hasil penampakannya seperti itu ya.
Setelah selesai diukur dan memasang benangnya, tempatkan posisi relnya di tengah benang dengan lurus mengikuti tanda benang yang sudah kita ukur tadi. Posisikan juga ketinggian relnya sekitar 1 cm dari bawah benang, agar ketika disemen, relnya itu nanti bisa mengunci dengan kuat. Perhitungkan juga posisi untuk pembuangan airnya. Pembuangan air yang menggenang di rel. Lakukan dengan teliti dan cermat, jangan sampai keliru ataupun salah perhitungan. Kalian bisa kerjakan dan menyelesaikan satu rel dulu. Kemudian, disusul dengan pengerjaan rel yang kedua. Kerjakan dengan rapi, gunakan adukan semen 1:2, agar hasilnya itu bisa kokoh dan kuat. Setelah rel sudah jadi, barulah kalian mengerjakan lantainya beserta jembatan gotnya. Untuk tebal coran jembatannya, saran saya cor setebal 10 cm agar hasilnya itu benar-benar kuat. Setelah lantai dan jembatan sudah selesai, buatlah pembuangan air relnya pada posisi ujung kiri dan ujung kanan rel. Terakhir, kalian tinggal mengisi bagian tengah relnya dengan adukan semen 1:1. Isi dengan rata, gunakan penggaris untuk meratakannya. Kerjakan dengan rapi dan benar. Setelah semua urusan rel sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat tiang penyandarnya. Mula-mula, buat dulu posisi roda sandar pada bagian betonnya. Ukur dengan teliti. Perkirakan berapa tinggi pintu pagar yang akan kalian perlukan. Di sini saya sudah menentukan ketinggiannya dari benang yang sudah saya pasang tadi. Posisikan roda sandar bertepatan dengan bidang sandar pintu rodanya nanti. Kemudian, buatlah lubang lebih luas sedikit dari ukuran rodanya. Bentuk dengan gerinda pemotong batu agar hasilnya bisa rapi. Gunakan pahat untuk mengeruk bagian dalamnya. Nah, sekarang saya akan membuat as rodanya. Saya akan pakai besi ukuran 8 mili. Di sini saya akan melubangi bagian atas dan bagian bawah asnya. Agar lebih mudah, mula-mula kalian lubangin dulu dengan menggunakan baut drilling. Baut yang biasa dipakai untuk rangka baja. Tujuannya agar pengeborannya tidak meleset. Kalian bisa melubanginya secara bolak-balik, dan untuk meratakan lubangnya, barulah kalian gunakan mata bor besi sesuai dengan ukurannya. Setelah selesai, posisikan as roda pada bidang beton yang akan kita pasang. Buat garis posisi untuk menanam as rodanya. Gunakan gerinda agar lebih rapi pengerjaannya. Untuk pengerjaannya, saya skip saja ya. Setelah selesai dibuat, posisikan asnya seperti ini. Nah, lubang as ini adalah tempat posisi skrup fixture-nya nanti. Sebelum kita pasang rodanya, kita aci dulu tempat lubang roda ini dengan semen. Sembari menunggu acian lubangnya kering, kita ukur dulu posisi untuk tiang penyandarnya. Silakan teman-teman lihat pada video cara pengukuran posisi tiang sandarnya. Gunakan benang pemberat untuk menempatkan posisi roda-roda sandar yang akan kita pasang dengan posisi rel yang ada di bawahnya. Tandai berapa sentimeter posisi untuk tiang penyandarnya pada penggaris mistar yang sudah kita pasang. Perhatikan juga kelurusan horizontal mistarnya. Hati-hati, jangan sampai miring.
Setelah selesai pengukuran tiang sandar, kembali lagi ke roda sandar betonnya tadi. Setelah aciannya kering, kalian tinggal pasang roda sandarnya. Kunci as dengan skru pisser agar posisinya benar-benar kuat. Ini pisser yang saya pakai. Cukup memakai yang plastik, ini saja sudah sangat kuat. Terakhir, kalian tutup asnya dengan semen seperti ini, agar asnya menjadi terkunci dengan sempurna. Untuk tiang sandar, metode pembuatannya mirip seperti pada video yang pernah saya bahas sebelumnya. Hanya saja, karena ini pintunya model ganda, jadi tetap ada perbedaan dalam model pembuatannya. Saya memperkirakan di setiap posisi pemasangan, mengikuti model tiang beton yang atasnya tidak rata. Ditambah dengan adanya kaki rangka dari atap, akhirnya saya buat tiangnya dengan model seperti ini. Tentunya hasilnya itu harus kuat dan harus bisa terjamin kualitasnya. Untuk bagian roda tengahnya, saya buat seperti ini, dengan rangka yang dibentuk hulu. Saya pasang rodanya seperti ini. Asnya menggunakan baut dengan ukuran dan panjang yang secukupnya. Untuk tiang tengahnya, saya buat dan saya rakit seperti ini. Sebelum dicor, saya melakukan penyetelan terlebih dahulu. Penyetelan kelurusan tiangnya. Jadi, baut drillingnya memang belum saya pasang secara keseluruhan. Nanti setelah cornya mengering, di hari-hari berikutnya, barulah tiang ini akan saya kunci sepenuhnya dengan menggunakan baut drilling secara keseluruhan. Baiklah, sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas tentang cara pembuatan pintu pagarnya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa kembali.